Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran keempat, masih di tema 4, sehat itu penting, dan subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, di pembelajaran keempat ini kita akan membahas tentang menjelaskan tradisi berpantun. Nah, tradisi berpantun dalam upacara pernikahan menggunakan adat Betawi. Nah, di sini seperti contoh ya, adat Betawi. Nah, berdasarkan kesenian tradisional di Indonesia, menggunakan pantun dalam pementasannya seperti Lenong Betawi, Randai Minangkabau, dan Gandrung Banyuwangi. Tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada acara adat pernikahan. Misalnya tradisi berbalas pantun pada acara pernikahan masyarakat Betawi atau Jakarta dan pernikahan adat Melayu. Nah, tradisi membalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Pada prosesi pernikahan, sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun orang tua karena berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Selain itu juga terdapat pantun jenaka pada tradisi palang pintu. Pantun yang disampaikan saat tradisi palang pintu tentu saja tidak terlepas dari ciri-ciri pantun. Ciri-ciri tersebut diantaranya bersaja AB-AB, berisi sampiran di baris pertama dan kedua, serta isi pada baris ketiga dan keempat. Dan terdiri dari 8-12 suku kata pada setiap barisnya. Hal yang membedakan hanyalah tema pantun tersebut. Nah, bagaimana? Apakah pada saat upacara tradisional pernikahan kalian pernah mendengarkan pantun? Nah, mungkin dari sebagian kalian itu pernah mendengar pantun tradisional pada upacara pernikahan ya. Nah, itu tadi cara kita melestarikan kebudayaan Indonesia dengan menggunakan pantun dalam pementasannya. Nah, ini pembahasan kita selanjutnya itu tentang interaksi sosial dalam berbagai bidang. Nah, manusia itu melakukan interaksi sosial dalam berbagai bidang. Interaksi tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu adalah interaksi dalam bidang sosial budaya. Manusia biasanya hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Adaptasi tersebut meliputi perilaku, aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Kemudian ada interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi dalam bidang pendidikan diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Contoh interaksi dalam bidang pendidikan adalah yang terjadi di kelas, misalnya siswa mendengarkan penjelasan guru. Dan yang terakhir itu adalah interaksi dalam bidang ekonomi. Keragaman kebutuhan manusia meliputi barang dan jasa. Jika suatu daerah tidak dapat mencukupi kebutuhannya, maka masyarakat daerah tersebut akan berinteraksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam proses jual beli. Nah, itu adalah beberapa contoh dan beberapa faktor-faktor interaksi sosial dalam berbagai bidang. Ada bidang sosial budaya, ada di bidang pendidikan, dan ada bidang ekonomi. Bagaimana? Apakah kalian masih bingung dalam penjelasan interaksi sosial dalam berbagai bidang? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Jika kalian tidak paham, bisa kalian ajukan pertanyaan ke guru-guru kalian. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalian sudah belajar kan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Coba deh kalian ingat kembali pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat merupakan suatu yang diperoleh sesuai
seseorang sesuai dengan kebutuhannya sebagai warga masyarakat. Nah, untuk kewajiban sebagai warga masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, berkaitan dengan kebutuhan dan perannya di masyarakat. Nah, setiap warga itu kan memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalkan seperti berikut. Mengemukakan pendapat merupakan contoh dari hak. Kemudian, selain menyampaikan pendapat saat berdiskusi, ya, untuk menikmati lingkungan itu menikmati lingkungan yang bersih dan sehat itu juga merupakan contoh dari hak. Lalu mendapat jaminan keamanan itu merupakan hak kita sebagai warga. Kemudian mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar dan juga menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga sekitar itu merupakan hak kita, serta mencalonkan diri sebagai ketua RT itu juga merupakan hak kita di masyarakat. Nah, kemudian selain hak juga ada kewajiban. Di sini seperti contoh kerja bakti bersama-sama adalah contoh dari kewajiban. Nah, selain kerja bakti, ya, kewajiban kita itu adalah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan. Lalu, saling menghormati dan menghargai antar warga. Kemudian, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Dan yang terakhir itu seperti mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, selain kewajiban, kita juga memiliki tanggung jawab ya. Nah, seperti contoh ini, tanggung jawabnya adalah membuang sampah ke tempat sampah. Nah, itu adalah contoh tanggung jawab. Selain itu juga, dalam mengikuti pemilihan ketua RT itu merupakan tanggung jawab kita. Lalu, menghargai hasil diskusi, kemudian membuang sampah di tempat sampah, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, dan melaksanakan ronda malam. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Bagaimana? Apakah penjelasan ini membuat kalian lebih paham tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Semoga kalian lebih memahami ya, karena pada pembelajaran sebelumnya kita juga pernah membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang merancang gambar cerita. Sebelum membuat gambar kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Ya, seperti pembahasan sebelumnya, jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Agar dapat melakukannya, coba kalian ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh berikut. Nah, pada gambar ini itu temanya adalah akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Kemudian tokoh dalam cerita itu ada Tony dan Dedi. Tony memiliki sifat kurang berhati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Nah, itu adalah tokoh dalam cerita. Kemudian alurnya bagaimana? Nah, bagaimana untuk alur ceritanya? Di sini alur ceritanya, Tony tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Kemudian, sepeda Benny menabrak batu yang ada di jalan. Benny terjatuh dari sepeda. Nah, kemudian Dedi yang ada di dekat Benny segera menolong Benny. Nah, sebenarnya tokoh di sini itu adalah maksudnya Benny ya. Benny. Dan di sini Benny memiliki sifat yang kurang hati-hati. Benny tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Sepeda Benny menabrak batu yang ada di jalan. Benny terjatuh dari sepeda. Kemudian Dedi yang datang di dekat Benny segera menolong Benny. Nah, itu untuk alur ceritanya. Kemudian gambar yang sesuai dengan cerita tersebut dapat dilihat pada gambar ini. Ini ada Benny dan ada Dedi. Oke, bagaimana? Di sini, apakah kalian sudah bisa ada gambaran dalam merancang gambar cerita? Nah, semoga kalian bisa memahami
cara merancang gambar cerita ya. Kita akan membahas selanjutnya itu tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kesehatan organ peredaran darah itu sangatlah penting. Apabila sistem peredaran darah mengalami gangguan, aktivitas sehari-hari juga akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tubuh tetap sehat. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu beristirahat yang cukup dan juga memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir itu dengan berolahraga teratur. Nah, jadi inilah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Kita juga harus beristirahat yang cukup. Kemudian untuk makanan kita juga harus memilih makan makanan yang bergizi seimbang untuk kita konsumsi. Dan juga berolahraga secara teratur. Oke, lanjut. Kita akan mengidentifikasi isi atau makna dan amanat pantun. Pantun itu merupakan salah satu karya sastra untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Maksud tersebut dapat diketahui dari amanat pantun. Amanat pantun umumnya berisi nasihat, ajakan, atau saran mengenai suatu hal. Amanat pantun dapat dijumpai pada jenis pantun nasihat atau kiasan. Untuk menentukan amanat pantun, kamu perlu memahami isi pantun yang baik. Bacalah baris ketiga dan keempat pantun dengan maksud sama ya. Kemudian pahami isi serta tentukan amanat sesuai isi pantun tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Sekarang coba perhatikan contoh pantun berikut. Ranting pohon mudah patah. Saat memanjat harus berhati-hati. Orang tua tak boleh dibantah. Itulah tanda anak berbakti. Nah, berdasarkan isinya, pantun di atas itu merupakan pantun nasihat. Ya, orang tua tidak boleh dibantah. Itulah tanda anak berbakti. Nah, untuk amanatnya di sini seorang anak kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat dari orang tua. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi yang kita bahas pada hari ini? Dari pembelajaran keempat dan kelima tentang menjelaskan tradisi berpantun, kemudian interaksi sosial dalam berbagai bidang, lalu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Lalu di pembelajaran kelima kita merancang gambar cerita mulai dari tema, tokoh dalam cerita, alur cerita, dan contoh gambarnya. Lalu, kita juga membahaskan tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Dan juga kita sudah mengidentifikasi isi atau makna dan amanat pantun. Bagaimana? Sampai di sini, apakah kalian masih belum paham tentang pembahasan hari ini? Jika kalian belum paham, bisa kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing ya. Baiklah, pembahasan untuk hari ini cukup sekian ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.